Seorang pria hanya membuat sebuah burger, dan langsung menaklukkan penguasa dunia ini. Demi mencicipi makanannya, naga hitam yang agung bahkan rela menjadi pekerjanya. Hanya karena El, setelah datang ke dunia ini, menyadari bahwa makanan di sini sangat buruk. Menjadi koki adalah satu-satunya impiannya. Namun ia tidak menyangka akan bertemu perang. Anak muda harus bergabung dalam pasukan melawan naga hitam. Tak disangka, saat sial, bahkan minum pun bisa nyangkut di gigi. Tuhan seharusnya membiarkan truk menabrakku saja. Segera setelah itu, karena bakat sihirnya, ia ditempatkan di tim penyihir. Dibandingkan dengan ksatria, penyihir tidak perlu bertempur di garis depan. Ini adalah pekerjaan yang ideal. Saat itu, ia tersedak makanan dalam mangkuknya. Entah kenapa, makanan di dunia ini tetap saja tidak enak. Jika aku bisa membuka restoran di dunia ini, akan seberapa laris usahaku, maka menjadi seorang koki adalah satu-satunya impiannya di dunia ini. Dalam tahun-tahun sulit yang terus berlanjut ini, akhirnya, dia berhasil bertahan. 15 tahun telah berlalu. Akhirnya ia menyambut masa pensiunnya. Kota kecil ini menjadi tempat dia memulai hidup baru. Kota Drake. Bersama teman-teman yang ia kenal di pasukan, ia membuka restoran. Saat itu ia memanggil seorang wanita, dan dengan berlinang air mata bertanya apakah ada toko di sini. 15 tahun. Genap 15 tahun. Tak ada yang tahu bagaimana aku bertahan. Setelah beberapa basa-basi, pria itu mengetahui bahwa namanya adalah Rain. Dia adalah pemilik toko di sekitar sini. Kemudian dia merekomendasikan toko suaminya pada El, yang terletak tidak jauh dari desa ini. Pada saat yang sama, Rain memperingatkan El, bahwa suaminya agak temperamental. Namun setelah melihat Rain yang begitu ramah, El berpikir suaminya pasti juga orang yang mudah diajak bicara. Tapi saat bertemu dengannya, ia malah panik hingga tak bisa bicara. Ternyata pemilik toko mengira dia pedagang dari toko lain. Dengan marah besar, sang pemilik berkata, "Kalian beli daging dengan harga murah, lalu jual kembali dengan harga 2 kali lipat sebelum rusak." Itu membuat El kebingungan. "Aku baru saja tiba di sini." Saat itu juga, sebuah wajan menimpa bagian belakang kepalanya. Pemilik toko yang tadi garang langsung menjadi jinak. Kemudian ia bertanya apakah El ingin membeli daging belen. El pun mengangguk dengan pasti. Tak disangka, pemilik toko yang temperamental takut pada istri yang ramah. El yang terjebak di tengah merasa ingin pulang saja. Dengan wajan di tangan sang istri, pemilik toko hanya bisa menurut dan mengambil daging. Rain pun merasa sangat menyesal akan hal ini. Dulu suaminya juga seorang prajurit, namun berubah seperti ini setelah ditipu oleh rekan sendiri. Pada saat yang sama, pemilik toko pun membawa dagingnya, dan meminta El menunjukkan keahliannya. Karena daging belen ini berkualitas sangat tinggi. Hanya jika ia mengakui kemampuan El, ia akan menjualnya. Kalau tidak, sepotong lemak pun takkan diberi. Mari kita lihat makanan lezat apa yang bisa kau buat. Sebuah wajan kembali menghantam bagian belakang kepala. Istri pemilik toko memberi isyarat agar El abaikan syarat itu. Meski syaratnya cukup kejam, namun El tetap setuju dengan tawarannya, dan mengundang mereka berdua untuk mencicipi makanannya malam ini. Lalu dia pun pergi dengan penuh percaya diri. Di dunia ini, nama hewan ternak dan binatang sangat berbeda dari tempat asalnya. Sapi disebut uka, ayam disebut barunku, serigala disebut belen, babi disebut ubah. Daging belen dianggap sebagai bahan makanan mewah. Pilihan daging paling hemat adalah daging babi. Namun orang di sini tidak mengerti kelezatan perut babi. Dengan mempertimbangkan kualitas perut babi, memanggang adalah cara terbaik untuk menikmatinya. Sebelumnya, perlu membuat beberapa sayatan pada daging, agar bumbu meresap lebih dalam. Saat memanggang, kadar air di permukaan daging akan cepat menguap, sehingga memberikan tekstur lebih renyah. Tak disangka, satu tebasan bisa mematikan. Teknik membunuh monster malah digunakan untuk memotong daging. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saat itu bel pintu berbunyi. Pasangan Rain telah tiba. El pun mempersilakan mereka menunggu sebentar. Rain memuji kebersihan restoran miliknya. Sementara Noel di sampingnya tidak bisa menahan untuk mengeluh. Melihat itu, Rain diam-diam mengeluarkan wajan. Sepertinya dasar wajannya belum cukup mengkilap. Di sisi lain, El sedang mempersiapkan daging panggang. Setelah loyang dipanaskan, oleskan sedikit minyak. Karena perut babi mengandung banyak lemak, jadi perlu dioles secukupnya, agar tidak lengket di wajan. Saat menaruh daging, mulai dari sisi yang berkulit. Jika tidak, saat bagian dalam mulai matang, kulit luar bisa menjadi kering, sehingga sulit untuk memanggang secara merata. Memasak yang lezat bahkan dapat membangkitkan nafsu makan melalui suara desisan daging babi seperti itu. Menumis kulit babi, lalu sesuaikan api.
agar sisi kulit babi berwarna sedikit kecoklatan. Taburi garam dan panggang hingga matang sempurna. Untuk memastikan suhu merata di dalam, lalu potong menjadi ukuran yang mudah disantap. Selanjutnya, siapkan salad sebagai pendamping hidangan. Mungkin penduduk lokal belum terbiasa makan dengan cara membungkus berbagai sayuran dan saus kaya rasa, menyeimbangkan rasa lezat dari perut babi panggang. Tuan Noel tampaknya sangat teliti, jadi sebaiknya hindari bahan tambahan yang tidak perlu. Terakhir, kita susun di atas piring. Sebagai sentuhan akhir, salad dan perut babi panggang. Selesai. Saat daging panggang disajikan di meja, Rain sudah tak sabar. Mari kita lihat, seperti apa keahlian memasak El. Hanya dengan satu gigitan, daging ubah yang renyah meledak di mulut, seolah berlari di padang rumput. Benarkah ini daging ubah? El pun mengangguk yakin. Tentu saja, aroma kuat salad juga menghilangkan rasa berminyaknya. Rain juga tak menyangka bisa dipadukan seperti ini. Sementara itu, dia bertanya pada Tuan Noel di sampingnya. Namun saat itu piring Noel sudah kosong. Dan dia berkata belum cukup, sangat kurang. Memberi isyarat untuk menambah lagi. Di saat berikutnya, sebuah wajan mendarat di kepalanya. Satu wajan cukup, Tuan Noel pun berbisik pelan. Selamat, kau lulus ujian. Tinggal sebutkan jenis daging yang kau mau. Aku akan berikan daging terbaik di seluruh kekaisaran. El pun sangat berterima kasih atas pengakuan dari Tuan Noel. Tapi sekarang aku ingin makan lebih banyak daging panggang. El lalu meminta mereka menunggu sebentar. Sementara itu, aroma dari dapur menyebar ke kamar seorang gadis. Dan gadis itu pun terbangun karena aroma yang menggoda. Adegan berganti. Sejak restoran dibuka seminggu lalu, El menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Restorannya mendapat pujian dari seluruh warga desa. Kesuksesan ini semua tidak terlepas dari bumbu dan rempah-rempah ini. Namun, di dunia ini, bumbu tersebut sangat langka dan mahal, sehingga orang-orang tidak bisa menggunakannya sembarangan. Selain itu, kualitas dan ragam produknya tidak bisa dibandingkan dengan produk dunia modern. Namun El punya cara untuk mendapatkannya. Dia menaruh sekeping koin emas di tengah lingkaran sihir pemanggil. Dan setelah melafalkan mantra, produk modern pun muncul di hadapannya. Sihir pemanggil di dunia ini bisa memanggil barang dari dunia modern. El menemukan mantra ini secara tidak sengaja saat ia mencoba mencari cara kembali ke dunianya. Meski ada batasan ukuran dan berat benda, tapi sihir ini sangat membantu. Namun ini juga membuktikan bahwa sihir ini tidak sempurna, karena tidak bisa membawa El kembali ke dunia asalnya. Selain itu, makanan dari toko kelontong, kecuali makanan olahan, seperti daging segar, telur, atau sayuran pasti rusak. Dia juga tidak tahu alasan pastinya. Meskipun dia memiliki gelar penyihir tingkat tinggi, dia hanya bisa memanggil sekali sehari. Saat itu, dia ingin mengambil 2 botol bir untuk melepas dahaga. Tapi ketika membuka kulkas, isinya kosong. Dan El langsung bisa menebaknya. Langsung menepuk kepalanya sendiri. Lulin menggunakan jurus manja, dan El tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau minum bir, setidaknya bereskan dulu. Inilah akibatnya dari tidak meninggalkanku makanan enak terakhir kali. Sebagai naga hitam yang paling agung, mana mungkin aku melakukan pekerjaan bersih-bersih. Di saat berikutnya terdengar suara, klang. Dalam kemiskinan tak boleh menyerah. Dalam kekuasaan tak boleh tunduk. Tapi kini, naga hitam yang agung harus tunduk sebentar. Seperti yang dia bilang, wujud aslinya adalah seekor naga hitam. El menemukannya setelah dia menjadi seorang yatim piatu. Dia kehilangan ibu dan rumahnya dalam perang naga. Meski kini telah hidup ratusan tahun dan mengambil wujud manusia, namun bagi seekor naga, dia masih sangat muda. Mungkin itu sebabnya dia masih kekanak-kanakan. Jadi El memutuskan untuk merawatnya. Melihat wajahnya yang memelas, El berjanji akan membuatkan dia burger steak. Saat itu juga, bel pintu berbunyi lagi saat hendak tutup. Ternyata Tuan Noel. Dia tampak penuh pikiran, dan hal pertama yang dia lakukan adalah meminta El untuk menyajikan minuman. Namun semua bir di kulkas sudah habis diminum Lulin. Untungnya hari ini ia sempat memanggil sebotol soju. Namun tak butuh waktu lama, soju itu pun habis. El segera menasihatinya agar tidak minum lagi. Dan Tuan Noel pun mulai mencurahkan isi hatinya karena pengaruh alkohol. Mendengar itu, El sangat terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu Tuan Noel menceritakan semuanya dari awal. Dia menyadari bahwa Rain sering berdandan rapi dan keluar rumah. Hal itu sudah berlangsung selama beberapa bulan. Jadi dia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Tak disangka Rain pergi menemui seorang rekan dari masa menjadi tentara bayaran, yang juga adalah sahabat terdekat Tuan Noel. Setelah menceritakan itu, Tuan Noel pun menangis terseduh. Dia tak tahu harus berbuat apa.
Mendengarnya, El merasa ini tak sesederhana itu. Meskipun dia belum lama mengenal Rain, tapi dia yakin Rain bukan orang seperti itu. Sementara Lulin di sampingnya sedang mengomel sambil bekerja. El menawarinya ikut keluar bersamanya, atau tetap di sini mengupas. Lulin pun dengan sedih memilih tetap tinggal. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat yang disebut Tuan Noel. Di depan sebuah restoran, mereka melihat Nyonya Rain. Dan di hadapannya duduk seorang pria. Pasti itu rekan yang dimaksud. Untuk lebih memahami situasinya, El meminta Lulin untuk menggunakan sihir ruang, agar mereka bisa mendengar percakapan keduanya, dan menjanjikan burger daging sapi sebagai imbalan. Si rakus Lulin minta 2 burger, dan El menyetujuinya dengan senang hati. El pun mendengar seluruh isi percakapan mereka. Mereka ternyata tidak seperti yang dipikirkan Tuan Noel. Tampaknya ini hanyalah kesalahpahaman besar. Setelah berpikir sejenak, El akhirnya muncul di hadapan mereka berdua. Tuan Noel telah salah paham terhadap kalian. Sementara itu, Tuan Noel tertidur di meja dalam keadaan mabuk. Keduanya kemudian muncul di depan restoran. Melihat itu, Tuan Noel langsung mengepalkan tinju dan menyerang sahabatnya. Namun pria itu tidak mencoba menghindar. Tapi serangannya dihentikan oleh penghalang sihir milik El. Tuan Men, membiarkannya memukulmu tidak akan menyelesaikan masalah. Seandainya kau memberitahu Tuan Noel lebih awal, bahwa Tuan Men meminjamkan uang saat membuka toko daging, mungkin dia akan lebih tenang. Mendengar itu, ekspresi Norton terkejut, dan dia menghentikan serangannya. Ayo duduk semuanya, kita bicarakan baik-baik. Karena Tuan Noel telah minum terlalu banyak, dia harus segera disadarkan. Merebus daging dalam hotpot adalah solusi yang sempurna. Sementara itu, Rain menceritakan semuanya, dengan sangat jujur dan terbuka. Saat semua tabungan Tuan Noel habis karena penipuan, Tuan Men meminjamkan uang untuk membuka toko. Jika langsung meminjamkan uang, Tuan Noel pasti akan menolak. Jadi Rain berpura-pura mengatakan bahwa uang itu dikembalikan oleh bangsawan. Lalu El memotong pembicaraan. Bukankah lebih baik sambil makan? Hotpot daging Belen. Setelah mencicipi sedikit, mereka pun mengenang masa lalu. Meski sudah berlalu belasan tahun, tapi terasa seperti kemarin, berkat bantuan hotpot dari El. Keduanya mengungkap semua rahasia yang dipendam selama ini. Dan akhirnya konflik pun terselesaikan. Namun Lulin di samping tampak tak senang. Katanya tadi dijanjikan 2 burger daging. El hanya bisa tersenyum canggung. Hampir saja lupa. Saat itu juga, Tuan Men memanggilnya, dan menyatakan ingin mengadakan pertemuan penting di sini, serta reuni kelompok tentara bayaran mereka, dan El menyetujui dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, El pun memikirkan menu yang cocok, tapi pertama-tama, dia harus menangkap ini dulu. Makhluk mirip ayam ini, mereka sangat cepat. Karena itu, daging barunku dianggap sebagai bahan makanan yang sangat langka. Namun bagaimanapun juga, hari ini kau harus jadi santapanku. Ini bukan ayam, tapi makhluk yang mirip ayam. Barunku, di dunia ini, itu adalah bahan makanan kelas atas. Karena kecepatannya yang sangat tinggi, orang biasa sulit menangkapnya. Bahkan El, seorang penyihir tingkat tinggi, juga tak terkecuali. Jadi dia harus mencari cara lain. Sebelumnya, dia mengunjungi toko Tuan Noel. Saat mendengar dia ingin daging barunku, Tuan Noel pun terkejut. Namun Tuan Noel memberitahunya, daging itu hanya dijual paling-paling setahun sekali, dan menyarankannya untuk menyerah. Tapi El berniat memancing egonya. Katamu kau bisa mendapatkan daging apapun yang kuinginkan. Mana rasa percaya diri Tuan Noel yang dulu? Akhirnya, Tuan Noel menunjukkannya satu jalan keluar. Barunku terlihat baru-baru ini di hutan lemon coklat. Jadi dia pun pergi ke hutan itu. Namun barunku terlalu sulit ditangkap. Lalu dia meminta Lulin mencobanya. Saat itu juga, tekanan aura mengerikan menyelimuti seluruh hutan. Itu berasal dari napas naga Lulin. Barunku langsung lumpuh karena ketakutan dan tak bisa bergerak. Sampai-sampai pingsan. Lulin dengan bangga berkata, kalau kau juga terkena efeknya, kau akan seperti barunku ini. Beberapa saat kemudian mereka kembali ke restoran. Lulin akhirnya bisa minum bir lagi dengan puas. El mengingatkannya untuk tidak menghabiskan semua bir, karena makanan nanti cocok disantap bersama bir. Adegan berganti ke malam hari. Saat itu, kelompok tentara bayaran Men sudah menunggu. Semua orang menantikan hidangan dari El. Dia bahkan membawa putra bungsunya, Miltin. Para senior sangat memuji restoran ini. Aku sangat menantikan hidangannya. Semoga ini tidak mengecewakanmu. Lalu satu porsi ayam goreng kemasan pun dihidangkan di depan mereka. Pasti kalian tahu tentang barunku. Makanan ini terbuat dari daging barunku. Miltin sampai terkejut. Makhluk yang katanya tak bisa ditangkap oleh pemburu profesional. Ini disajikan sebagai makanan. El segera menyuruh mereka memakannya selagi hangat.
karena rasanya akan lebih nikmat. Ini adalah pertama kalinya mereka makan daging barunku. Hanya dengan satu gigitan, mereka langsung terpesona oleh rasanya. Lapisan luar yang renyah hasil dari proses menggoreng, menjadi keemasan dan renyah. Setiap gigitan menyuguhkan tekstur renyah yang khas. Sangat sulit untuk ditolak. Iltin bahkan langsung makan 2 potong. El tahu bahwa masakannya kali ini sangat sukses. Namun karena terlalu banyak tamu, dia kewalahan. Jadi dia meminta Lulin untuk membantunya. Tapi Lulin tampak enggan. Kau ingin naga mulia seperti aku melayani manusia? El jadi bingung. Lalu dia langsung mengeluarkan akting ala Oscar. Suaranya berubah drastis seketika. Kalau kau tak suka, tak masalah. Setelah perang selesai, mari kita buka restoran bersama. Lalu kita kelola bersama-sama. Aku pikir perasaan bisa berubah. Tapi sekarang aku merasa nyaman sendiri. Sekarang kau boleh pergi. Itu membuat Lulin kaget. Aku akan segera bekerja. Bagi seekor naga, membawa bir bukanlah masalah besar, kan? Setelah itu El memasak makanan. Lulin mengantar makanan dan bir. Mereka sibuk selama berjam-jam, hingga akhirnya tumbang di atas meja. Sudah selesai. Akhirnya, El pun sudah menyiapkan makanan untuknya. Lulin yang kelelahan menggigit ayam goreng besar. Dia sangat puas dengan makanan yang dibuat El. El juga tidak menyangka dia akan membantu bersih-bersih. Pak kamu akhirnya mulai dewasa? Lulin langsung mencuci teko penuh busa. Kemudian perlahan bersandar di bahu El. Karena ini adalah sebuah restoran. Restoran milik kita. Melihat Lulin yang kelelahan, El merasa sangat senang. Saat itu juga, sebuah aura asing perlahan mendekat. Lulin langsung merasakan aura yang familiar. Kemudian panik dan bersembunyi di belakang El. Bersamaan dengan pintu yang terbuka perlahan, El pun merasakan kegelisahan. Kemanapun aku pergi, kota manusia selalu terasa tidak nyaman. Lama tak berjumpa, Penatua Naga Hitam Medidana. El tahu dia datang untuk Lulin. Ternyata sebelumnya, kaum naga telah meninggalkan Lulin dan ibunya. Meskipun El membawanya pergi, Naga Hitam tak menghentikan. Itu adalah janji dari klan Naga Hitam waktu itu. Namun sang Penatua kini mengingkarinya. Janji juga punya aturan. Ada urutan dan prioritasnya. Di dalam klan Naga Hitam, naga dianggap dewasa di usia 800 tahun. Ketika Lulin berusia 800 tahun, dia harus pergi ke Tanah Suci. Itu adalah aturan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Melanggarnya berarti perang. El menghela napas pelan. Kalau begitu, mari kita mulai.